Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gawat, Anjarweni dan Inkan Putri telah dibuat muntah darah oleh Brajadenta alias si Dewa Maut. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Saat itu juga, Anjarweni dan Inkan Putri mengayunkan tangannya ke depan secara bersamaan. Mata si Dewa Maut mendelik. Seluruh kekuatan tenaga dalamnya pun dipusatkan kembali. Dan tiba-tiba, kedua tangannya menghentak ke depan. Bluar! Dua kekuatan bertemu di udara, menimbulkan suara menggelegar laksana petir menyambar. Tubuh Anjarweni dan Inkan Putri terpental, membentur dinding hingga jebol. Lalu dari mulut mereka menyembur darah segar. Sedangkan tubuh Brajadenta hanya melayang satu tombak dari permukaan lantai. Dan dengan bersalto di udara, si Dewa Maut berhasil mendarat mulus. Tawa panjang segera membahana. Kemas suaranya memantul tak henti-hentinya. Brajadenta benar-benar menikmati kemenangan itu. Kini lelaki melengas itu menghampiri kedua murid Dewa Tangan Api yang masih meringkuk di lantai menderita luka dalam. "Kau, bunuh saja aku," teriak Anjarweni dengan mata mendelik. Si Dewa Maut tersenyum. "Kalau untuk membunuhmu, semudah membalikan tangan. Manis, namun aku ingin bermesraan dulu denganmu," kata Brajadenta tersenyum dingin. "Jahanam," umpat Inkan Putri seraya memungut sebongkah batu pecahan dinding dan melemparkannya ke tubuh Brajadenta. Brajadenta malah menadai luncuran batu itu dengan dadanya. Duk! Kemudian lelaki itu tertawa bergelak. Inkan Putri menyeret tubuhnya beringsut mendekati kakak seperguruannya. "Segera kau bunuh kami, iblis!" bentak Inkan Putri sambil mendekap tubuh Anjarweni dari samping. "Baiklah, kalau memang itu permintaanmu." Si Dewa Maut menyalurkan tenaga dalam ke kedua belah tangannya, dan segera dia mengambil ancang-ancang. Anjarweni dan Inkan Putri saling berpelukan. Dengan mata terpejam, mereka memanjatkan doa untuk sambut kedatangan malaikat pencabut nyawa. Tiba-tiba, "Brajadenta, segera keluar dari persembunyianmu." Si Dewa Maut mendengus gusar begitu mendengar suara teriakan dari luar istananya. Siapa lagi ini?" Setelah menatap dua murid Dewa Tangan Api yang sudah tak berdaya, dia segera meloncat. Wuss! Di luar, seorang kakek kurus berpakaian penuh tambalan berdiri tegak menanti kedatangan si Dewa Maut. Dia tak lain dari si pria yang bertangan lembut yang sedang menjalankan titah Baginda Prabu. "Rupanya kau pun senang ikut-ikutan, Pragola Wulung," sambut Brajadenta menyebut nama kecil si pria yang bertangan lembut. Kakek kurus berpakaian penuh tambalan itu menatap sejenak kepada Brajadenta.
Kau semakin hebat, Brajadenta. Istanamu bagus dan kau pun tampak hidup bergelimang kemewahan. Decak si pria yang bertangan lembut. Si Dewa Maut tertawa tergelak. Berbeda dengan kau, Pragola Wulung, menilik pakaianmu yang penuh tambalan. Apakah Baginda Prabu sudah tak mampu lagi untuk menggajimu, sehingga kau terpaksa menjadi seorang pengemis? Receh Brajadenta. Si pria yang bertangan lembut tersenyum mendengar ejekan itu. Tak perlu banyak cakap, Brajadenta. Baginda Prabu menitahkanmu untuk menghadap guna mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu yang biadab, kata Pragola Wulung. Di sini aku telah menjadi raja, Pragola Wulung. Baginda Prabu pun tak berhak untuk memerintahkanku, saus si Dewa Maut dengan enteng. Oh, terpaksa aku akan menyeretmu. Si pria yang bertangan lembut segera mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Lalu tubuhnya meluncur dengan kecepatan tinggi menerjang Brajadenta. Si Dewa Maut pun tak mau tinggal diam. Tubuhnya melayang memapak serangan pria yang bertangan lembut. Bluar! Terdengar ledakan dahsyat ketika dua kekuatan bertemu di udara. Dua orang tokoh sakti sama-sama terhempas. Dengan bersalto beberapa kali di udara, mereka berhasil mendaratkan kaki di tanah dalam waktu bersamaan. Sebentar kemudian, si pria yang bertangan lembut dan si Dewa Maut saling terjang. Maka pertempuran hebat segera terjadi. Bukit Parahyangan hari itu benar-benar menjadi sebuah tempat yang haus darah. Burung-burung tak lagi berkicau riang. Mereka pergi menjauh, tak sudi melihat kebrutalan manusia. Sementara itu, setelah mendapat petunjuk Banjaran Pati, Suropati yang oleh para pengemis dijuluki pengemis pinal, segera menuju ke Bukit Parahyangan mengikuti suara hatinya. Ada dua alasan mengapa Suropati sangat berhasrat untuk dapat bersitatap dengan Brajadenta atau si Dewa Maut. Pertama, karena penasaran mendengar kesaktian pengawal kerajaan yang telah berkhianat itu. Terutama keingintahuannya terhadap ilmu batu kumala hitam yang telah dikuasai Brajadenta. Kedua, mengikuti jiwa kesatrianya. Suropati merasa ikut terpanggil untuk membantu melenyapkan keangkara murkaan di bumi. Ketika sampai di halaman istana Brajadenta, yang pertama dilihat Suropati adalah dua bayangan yang bergerak cepat saling serang. Melihat jurus-jurus yang digunakan, Suropati segera tahu kalau salah satu dari bayangan itu adalah gurunya yang bergelar si yang bertangan lembut. Sedangkan yang seorang lagi tentu Brajadenta atau si Dewa Maut. Melihat dua orang yang sedang bertempur mati-matian itu, pengemis minal mendapat keasikan tersendiri. Maka segera dicarinya tempat persembunyian yang teduh untuk dapat menikmati tontonan tanpa tersengat sinar matahari. Bluar! Kembali terdengar ledakan ketika dua kekuatan tenaga dalam bertemu di udara. Tubuh Brajadenta dan si yang bertangan lembut melayang. Tapi mudah sekali mereka berdua dapat mendarat di tanah dengan sempurna. Kekuatan tenaga dalam mereka berdua tampak seimbang. Oleh sebab itu, masing-masing tak mengalami cedera yang berarti akibat bentrokan barusan. Mendadak, si Dewa Maut mengayunkan tangannya. Seketika ribuan jarum beracun meluncur deras ke arah si yang bertangan lembut. Namun dengan gerakan dahsyat, si yang bertangan lembut memutar tongkatnya yang sejak tadi belum digunakan. Tak! Si yang bertangan lembut berhasil membuat jarum itu rontok di tanah. Trak! Tring. Kau licik, Brajadenta, umpat si yang bertangan lembut. Brajadenta hanya menatap dengan sinar mata kebencian. Sebentar saja, dia segera menerjang kembali. Si yang bertangan lembut yang masih memegang sebatang tongkat tak mau menyia-nyiakan senjata di tangannya. Segera dikeluarkannya jurus tongkat memukul anjing. Tongkat di tangan kakek kurus itu berputar-putar sangat cepat.
mengeluarkan suara angin menderu-deru. Kemudian tubuhnya mencelat ke udara, lalu menghujam ke arah Brajadenta sambil menyambarkan tongkatnya. Wuss! Pada saat yang sama, si Dewa Maut mengeluarkan tenaga simpanannya. Seketika dipapaknya sambaran tongkat itu. Trak! Si Priang Bertangga Lembut terkejut setengah mati melihat tongkatnya patah menjadi dua. Namun, sebelum menyadari keadaan, tangan Brajadenta telah meluncur ke dada si Priang Bertangga Lembut dan si Priang Bertangga Lembut terjajar beberapa tindak sambil mendekap dadanya tersodok tangan Brajadenta. Pengemis Pinal yang menyaksikan adegan itu segera melompat dari tempat persembunyiannya. Kakek! Apa yang akan dilakukan Surapati alias pengemis Pinal dengan keluar dari persembunyiannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.